RPP. Kemarin saya udah kasih ya RPP 1 halaman sama RPP yang versi lengkap. Sudah, Bu. Sudah. Udah dibaca belum? Sudah, Bu. Tuh bagus doang yang baca. Yang lain gimana? Udah baca belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, alhamdulillah kalau sudah. Saya mau share screen RPP tersebut ya. Bentar. Kita mulai dari RPP yang lengkap dulu ya. Ya, Bu. Udah nampak belum share screen saya? Sudah, Bu. Udah, baik. Sudah, Bu. Pertama yang harus saya ketahui sebelum saya menjelaskan adalah sudah dibagi belum materinya? Materi dari buku paketnya, Bu. Betul. Belum dibagikan, Bu. Tuh, kenapa? Ayo. Saya belum selesai nge-scanning bukunya, Bu. Satu buku lagi. Loh, kenapa di-scanning dulu? Harusnya dibagikan dulu, baru di-scanning, atuh. Dibagikan dulu, baru nanti di-scanning. Itu belakangan aja scanning itu. Kan baginya itu kan cuma tunggu dari subbab. Dari daftar isi aja. Oh, iya, Bu. Nanti saya langsung kirimkan setelah ini. Iya, harus. Saya jadi sulit nih. Kelas A kemarin udah. Jadi saya gampang kasih contohnya. Yaudah kalau gitu saya nggak mungkin nunda lagi untuk menjelaskan ya. Iya, Bu. Jadi walaupun belum dibagikan kamu harus paham ya nanti. Oke, gini. Kalau nggak bagus, Bu, ini nggak, megang nggak bukunya? Megang nggak? Bukunya ada, Bu. Ada, tiga-tiganya ada. Kelas 12-nya di Vio, Bu. Oh, kelas 12-nya di Vio. Oke. Iya. Iya, Bu. Nanti kan ada jeda nih, ya. Nanti ada jeda. Iya. Kalau nggak gini deh. Coba tuh bagus hitung deh. Kan gampang ya, cuma tinggal hitung ya. Jumlah subbab di kelas 10 sama kelas 11-nya berapa? Vio, tolong dihitung berapa jumlah subbab yang ada di subbab yang di daftar isi. 10 dan 11 totalnya 50, Bu. Totalnya 50. Oke. Vio, kelas 12? Yang kelas 12 ada. Kelas Kelas 12 ada 16, Bu. Berarti 50 tambah 11 berapa? 66. 66. Nah, di kelas kalian ada berapa orang yang ikut PPS? 39. 38 sama 38 sama satu kelas angkatan atas. Oh iya. Oke, 39. Nah, berarti 66 dibagi 39. Berarti 39 kali 2 6 70 berapa? 78 ya? 78. Materinya ada 66. Berarti nanti ada yang dapat 2 subbab, ada yang dapat 1 subbab. Itu ya, Vio, tuh bagus ya. Iya, Bu. Oke. Bentar. Oke, baik. Berarti ada yang 2 materi, ada yang 2 subbab, ada yang 1 subbab. Gitu ya. Nanti coba di ini aja, proporsinya juga harus dikasih di ini ya, dipikirkan ya. Jangan sampai yang dapat 1 subbab itu cuma dapat 1 halaman gitu ya, atau sedikit materinya, nanti kasihan mereka kesulitan membuat RPP-nya gitu. Jadi nanti pertimbangannya harus matang ya buat bagi-baginya itu. Oke. Nanti bagi materinya urutannya pakai ini ya, pakai presensi ya.
Jadi yang Oke. kelas 10 awal itu dapat berarti presensi 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Kelas 12 berarti presensi akhir. Ya, absen terakhir. Oke, baik. Saya langsung aja ya menjelaskan. Nah, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang versi lengkap. Nah, kenapa versi lengkap? Karena kalau kalian sudah paham yang versi lengkap, maka kalian nanti akan mudah untuk membuat versi yang sederhana. Nanti buat versi sederhana tinggal merem aja. Kalau udah paham yang lengkap ya. Oke, kemudian untuk yang buku, permasalahan buku, nah kita presentasi akan kita mulai selepas UTS ya. Jadi seharusnya kan kita buat RPP ini selepas UTS ya. Tapi kita majukan jadi sebelum UTS gitu. Nah, produk dari pembuatan RPP itu akan dijadikan nilai UAS. Gitu ya. Akan dijadikan nilai UAS. Nah, tugas kalian adalah membuat RPP 2 versi, yaitu versi lengkap dan versi yang 1 halaman. Gitu ya. Nah, itu nanti nilainya untuk UAS. Oke, kemudian kita ke layar kalian masing-masing. Nah, di sini adalah cover dari RPP. Nah, jadi cover RPP kalian seperti ini semua ya. Nah, nanti di cover ditambahkan nama kalian ya, siapa dan nomor registrasi Nah, di sini ya nanti semua begini format ininya, format RPP covernya ya. Oke, kita lanjut ke lembar kedua ya. Saya mohon semua fokus, perhatikan layar karena ini agak menguras pikiran gitu ya, dan menguras pemahaman kalian gitu. Agak rumit penjelasannya. Nah, oke. Yang pertama adalah identitas RPP. Nah, identitas RPP itu terdiri dari komponen nama sekolah dan alokasi waktu. Nah, jadi sekolah ini boleh ditulis sekolah alumni tempat kalian dulu SMA. Nah, saya di sini nulis SMA Negeri 48 Jakarta karena saya alumni sana. Jadi boleh kalian misalnya SMA mana nih dulu, SMA 30 Jakarta misalnya, atau SMA Lab School gitu, boleh ya. Tulis di situ nama sekolah Anda ya. Mata pelajarannya sudah pasti sosiologi. Nah, kalian dapat kelas berapa nanti? Ketika Bagus sama Vio sudah bagikan materi, nanti kalian bisa tulis di situ. Kalian dapat kelas berapa? Dan materi kalian tuh masuk ke semester genap atau semester ganjil. Gitu, ya. Oke, kemudian materi pokok. Nah, materi pokok adalah judul bab. Materi pokok adalah judul bab. Nah, jadi misalnya kelas 10, coba Bagus megang bukunya kan ya? Megang, Bu. Bagus, bab 1 kelas 10 apa? Judul babnya? Bab 1 kelas 10. Sebentar. Judulnya fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat, Bu. Nah, itu judul babnya. Jadi masukin di sini. Nah, ada berapa subbab? Bagus di situ kelas 10. Ada 4, Bu. Ada 4. Nah, misalnya absen pertamanya Amanda. Ya.
Amanda dapat subbab 1 dan 2-nya. Ya, dari kelas 10. Nah, berarti misalnya Amanda, yang kedua siapa? Misalnya Anissa Maulidia. Misalnya Anissa dapat yang ketiga dan keempatnya. Nah, berarti Anissa sama Amanda judul materi pokoknya sama. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Alokasi waktu. Di sini ditulisnya 8 kali 45 menit. Ya. Tapi kalau kalian lihat di RP lengkap ini, dia bikinnya itu langkah-langkah pembelajarannya itu banyak. Sampai ada 6 kali pertemuan. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau kalian lihat di situ kalau dijumlahin, coba ya kita lihat ya. Ini pertemuan pertama. Tuh, ya kan? 3 kali 45 menit. 3 kali 40 menit. Nah, 3 kali 40 menit semua. Nah, ini sih seharusnya dia buatnya 8 kali pertemuan. Tapi dia buatnya yang 6 kali pertemuan. Nah, jadi nanti kalian silahkan menuliskan, karena biasanya sosiologi itu di dalam, sosiologi itu di dalam pembelajaran di sekolah itu dia biasanya ada yang seminggu ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Nah, jadi kalau yang dapatnya subbabnya 1 gitu ya, silakan tulis 2 kali 40 menit misalnya. Yang subbabnya 2 karena banyak gitu ya, jadi nulisnya 3 kali 40 menit gitu. Karena kan materinya lebih banyak kan. Tuh. Alokasi, nah kalian cuma bikin langkah-langkah pembelajaran itu untuk 1 kali pertemuan. Jadi nggak banyak-banyak, 3 kali 40 menit aja atau 2 kali 40 menit aja. Gitu ya. Oke. Sampai identitas paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut ke komponen kompetensi inti. Ini tinggal copy paste aja. Nggak usah mikir. Ya. Iya, Ini Bu. kan udah ditetapkan sama pemerintah. Nah, jadi ini kalian tinggal copy paste saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagian keduanya nih, kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Tadi contohnya Amanda sama Anissa dapat kelas 10 bab 1. Berarti kalian harus lihat KD atau kompetensi dasar kelas 10 3.1. Karena kemarin makanya saya minta kalian untuk mencari buku yang jumlah babnya sama dengan jumlah KD di Permendikbud nomor 24 lampiran. Masih ingat nggak? Masih, Bu. Nah, kelas 10 ada berapa KD-nya di lampiran itu? Ada 14. Ingat nggak? 10. Dibaca nggak? Kelas 10 ada berapa KD-nya? Kelas 11 ada berapa? Kelas 12 ada berapa? 4, Bu. 4, betul. Kelas 10. Juli. Kelas 11? 4. 5. 5. 12? 5, Bu. 5. Ya, betul. 5. Jadi berapa jumlah keseluruhannya KD-nya? 14. 14, Bu. Kalau kalian lihat di Permendikbud nomor 24 itu ada KD kognitif yang ditandai dengan angka 3 ya, dan KD psikomotorik yang ditandai dengan KD dengan huruf atau dengan angka 4. Ya kan? Nah, berarti karena Amanda sama Anissa dapat kelas 10 bab 1, maka dia harus mencantumkan KD
kelas 10 3.1 gitu ya. Paham ya? Nah, jadi karena nanti kalau misalnya yang dapat bab 2 kelas 10 berarti dia dapatnya 3.2 yang KD kelas 10 untuk sosiologi gitu ya. Yang pokoknya patokannya Permendikbud nomor 24 itu lampiran yang kemarin saya udah kasih di grup ya. Kemudian yang dapat kelas 11 gimana? Misalnya saya dapat KD 3. Nah, berarti kalian ngambil 3.3 KD kelas 11 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sama dengan materi pokok, karena satu subbab itu beramai-ramai, maka KD-nya nanti ada yang sama. Amanda sama Anissa bisa saja sama. Ya, karena babnya ada di bab itu. Yang beda nanti indikator pencapaian kompetensinya. Ini. Ya. Coba. Nah, oke, sampai sini deh dulu. Sampai KD kognitif 3.1. Nah, nanti kan di sebelahnya itu kalau kalian pahami Permendikbud nomor 24 itu ada 4.1 tuh, ya. Ada 4.1. Jadi 3.1 temannya 4.1. 3.1 adalah kompetensi dasar kognitif atau pengetahuan, 4.1 adalah kompetensi dasar psikomotorik. Tuh, ya. Oke. Nah, dari kompetensi di breakdown lagi jadi indikator pencapaian kompetensi, baik yang kognitifnya maupun yang psikomotoriknya. Ya. Yang indikator kognitifnya, nah ini jumlahnya kok bisa cuma 2. Kenapa? Itu didasarkan pada pembagian subbab nanti yang dibagikan oleh PJ. Ya. Contoh deh, bagus. Kelas 10 bab 1, judul subbabnya yang pertama apa? Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, di sini kita tulis dulu. Manusia sebagai makhluk. Nah, ini ya. Yang kedua apa yang kedua? Ilmu sosiologi. Udah itu aja. Iya, Bu. Oke. Kalian tinggal nyalin ini aja dulu ya, judul subbab. Nah, nanti indikator itu harus disertakan kata kerja yang bisa diukur secara kuantifikasi atau secara kuantitatif. Nah, kata kerja ini harus mengacu pada taksonomi Bloom C1 sampai C6. Nah, coba dibuka-buka lagi ya file tentang perencanaan pembelajaran pada pembelajaran abad 21 yang kemarin sudah saya sempat jelaskan. Nah, di situ ada tuh ya. Nah, jadi kalau level anak SMA harus sudah lebih upgrade ya, lebih tinggi penguasaan kata kerjanya. Nah, sekarang kita ke kata kerja yang bisa diukur secara kuantitatif. Sekarang saya tanya sama kalian. Kalau pakai kata kerja, misalnya memahami manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Nah, memahami itu bisa nggak diukur secara kuantitatif? Masih. Diukur secara kuantitatif itu maksudnya dinilai menggunakan angka gitu. Nah, angka itu bisa merepresentasikan dia paham atau enggak misalnya. Nah, kira-kira kata kerja memahami itu bisa nggak dinilai menggunakan angka?
Gimana? Ya, habis ini durasi Zoom saya nih. Bisa, Bu. Gimana? Bagus? Bisa, Bu. Bisa. Dengan cara apa? Biasa dengan pengerjaan soal, Bu. Bagus. Nah, tapi kira-kira sekelas anak SMA mungkin nggak pakai level memahami, cuma memahami aja? Harusnya lebih, Bu. Ya, nah ini boleh pakai kata. Jadi jangan cuma memahami. Kalau memahami itu nggak ada apa namanya, nggak ada keterampilan yang bisa dikembangkan. Jadi boleh mendeskripsikan boleh, mendeskripsikan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, atau menganalisis, mengevaluasi itu boleh. Sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Membayangkan sosiologi, boleh kok ini apa namanya, kalimatnya dimodifikasi ya, diparaphrasing lagi boleh. Yang penting kan tadi subbabnya tentang sosiologi, ilmu sosiologi kan. Nah, membayangkan sosiologi sebagai ilmu. Nah, kira-kira membayangkan ini kata kerjanya seperti apa? Bisa diukur nggak secara kuantifikasi? Bisa. Siswa mampu membayangkan sosiologi sebagai ilmu. Ayo yang lain, jangan bagus mulu. Bisa mungkin kali, Bu. Gimana? Mungkin bisa, tapi kalau di SMA kayaknya masih kurang, Bu. Mungkin bisa merefleksikan sosiologi sebagai ilmu. Yo, bisa atau enggak? Jangan pakai mungkin. Bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Gimana cara mengukurnya? Kalau anak itu bisa membayangkan. Ketika anak itu bisa membayangkan dan ketika anak itu tidak bisa membayangkan. Itu gimana cara mengukur kuantifikasinya? Secara kuantifikasi. Seperti diberi studi kasus mungkin, Bu. Oke, diberi studi kasus. Terus apa namanya, anak itu suruh bayangin atau gimana? Diapain studi kasusnya maksudnya? Diberi apa ya namanya, suruh ini apa, memahaminya tentang bagaimana menerapkan pemikiran sosiologinya, Bu, mengenai pandangan dia, membayangkan. Kata kerja itu mesti cuma satu, nggak boleh dua. Jadi nggak boleh mendeskripsikan, menganalisis nggak boleh. Nah, kalau studi kasus itu lebih kepada menganalisis. Boleh pakai kata menganalisis. Kalau membayangkan tuh nggak bisa diukur secara kuantifikasi. Coba, ada nggak yang bisa bayang, misalnya Bagus lagi ngebayangin apa? Atau Vio lagi ngebayangin apa? Atau Nisrina lagi bayangin apa nih saat ini? Bisa aja saya nyuruh Nisrina coba bayangin deh. Kamu lagi bikin RPP. Taunya Nisrina lagi membayangin pacarnya. Kan gak ada yang tahu kan kalau membayangkan itu adalah hal yang abstrak di dalam pikiran dan tidak bisa dilihat gitu kan ya oleh orang lain gitu kan, diukur benar-benar dia membayangkan apa yang kita minta gitu, nggak bisa. Nah, jadi itu tidak bisa diukur secara kuantifikasi ya. Nah, jadi lebih tepatnya mungkin menganalisis sosiologi sebagai ilmu. Ya. Oke. 4.1 ini tinggal copy paste aja ya. Kemudian ini kata kerjanya harus menjelaskan kata kerja yang psikomotorik ya, mengembangkan keterampilan. Nah, misalnya mengkomunikasikan boleh, menerapkan boleh ya, mendeskripsikan manusia sebagai makhluk individu boleh nih, mengaplikasikan bentuk manusia sebagai
makhluk sosial. Ini kan bisa dinilai kan, misalnya dia ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya, misalnya. Itu kan aplikasi dari mengaplikasikan bentuk dia sebagai manusia, sebagai makhluk sosial gitu ya. Nah, kemudian untuk yang indikator kedua, ini gimana? Indikator psikomotoriknya. Nah, boleh misalnya mengkomunikasikan ilmu. Jadi mengkomunikasikan sosiologi sebagai ilmu. Nah, mengkomunikasikan ini bisa nggak dinilai secara kuantifikasi psikomotoriknya? Bisa. Lewat apa? Lewat presentasi, ya, lewat penyampaian pendapat, lewat tanya jawab, begitu. Nanti boleh kalau misalnya mau searching di Google taksonomi Bloom, kata kerja taksonomi Bloom, boleh ya kalau seandainya kalian nggak paham ketika baca dokumen pembelajaran abad 21 yang sudah saya berikan kemarin. Buat apa? Buat referensi kalian dalam menentukan kata kerja, gitu ya. Oke, sampai kompetensi dasar ya. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus memuat 4 komponen A, B, C, D. Ya. A itu apa? A itu adalah audiens. Audiensnya siapa? Peserta didiknya. Ya, dituliskan di sini ada peserta didik. B-nya behavior, melalui kegiatan pembelajaran, menggunakan pendekatan saintifik, menganalisis dampak sosial di masyarakat. Nah, ini tadi apa nih? Manusia, tinggal copy paste saja dari sini ya. Mendeskripsikan manusia mendeskripsikan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian menganalisis sosiologi sebagai ilmu. Tuh ya. Nah, ini ada behavior, ada B-nya behavior atau perilaku yang diharapkan, ya. Itu di sini ada mendeskripsikan, ada menganalisis.